Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Tegar Pratama dari kelas Komunikasi Serat Optik OR 03 dengan nomor NPM 173112706450223. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi serat optik. Serat optik, fiber optik atau kabel optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik atau elektrik, lalu dilewatkan menjadi kabel tembaga. Setelah sampai tujuan, sinyal tersebut lalu diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Sinyal tersebut kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima, cahaya tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Struktur serat optik. Di sini yang pertama ada core atau inti kabel. Core berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang kedua ada cladding atau selubung. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Ketiga ada coating atau pelindung. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Yang keempat, strengthening atau serat penguat. Strengthening serat berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. 5. Jaket kabel atau selongsong kabel. Jaket kabel berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik, serta di dalam terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Ini adalah desain rancangan analisis komunikasi serat optik point-to-point method. Di sini ada CW laser, ada match gender modulator, ada user defined bit sequence generator, ada NRZ pulse generator, ada optic fiber, ada WDM analyzer, ada optical spectrum analyzer, Pro detector pin, 3R regenerator, Beer analyzer, optical power meter, dan optical time domain visualizer. Analisis point to point. Point to point atau yang sering disebut dengan PTP adalah sebuah jaringan yang menggunakan dua perangkat yang terhubung secara wireless atau tanpa kabel. Kelebihannya adalah murah dan mudah. Tidak banyak kabel atau kabel yang terlalu panjang, tidak memerlukan software administrasi khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Kekurangannya, jika kabel utama pada jaringan terputus, semua jaringan point to point akan mati. Kedua, sulit mencari kerusakan yang terjadi pada jaringan. Tingkat keamanan yang sangat rendah. Semakin banyak data yang dikirim beban pada perangkat akan semakin bertambah. Cara kerja point to point. Point to point memiliki prinsip kerja yang sangat sederhana, yakni menghubungkan antar pemancar atau trigger dengan penerima atau receiver menggunakan konsep single core. CW laser sebagai sinyal transmisi dalam bentuk gelombang yang berfungsi sebagai pengantar data. User defined bit generator untuk memasukkan bit yang dikirim dan terhubung. NRZ pulse generator sebagai pembangkit pulsa NRZ lalu diteruskan ke match gender dan sumber cahaya laser. Di dalam modulator, gelombang diolah dan diteruskan menjadi jalur fiber optik atau optical fiber. Hingga gelombang diterima, photodetektor pin dan diteruskan pada 3R regenerator untuk memisahkan jenis gelombang yang selanjutnya akan diterima oleh BER atau Bit Error Rate Analyzer. Di sini adalah simulasi point to point. Parameter optical power. Kita bisa lihat di sini dari 40 km panjangnya menghasilkan power minus 10.000.40 dBm. Yang 50 km menghasilkan power minus 12.000.440 dBm. Yang 60 km menghasilkan power minus 14.440 dBm. Yang 70 km menghasilkan power minus 16.440 dBm. Yang 80 km menghasilkan power minus 18.440 dBm. Yang kedua di sini adalah parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio. Yang
panjang 40 km menghasilkan OSNR 32,6164 dB. Yang 50 km menghasilkan OSNR 32,613484 dB. Yang 60 km menghasilkan OSNR 32,610815 dB. Yang 70 km menghasilkan OSNR 32,611542 dB. Yang 80 km menghasilkan OSNR 32,611687 dB. Yang ketiga adalah parameter Baire atau bit error rate. 40 km menghasilkan bit error rate sebesar 2,2655 E-07. Yang 50 km menghasilkan BR 0,00435294. Yang 60 km menghasilkan BR 0,00468996. Yang 70 km menghasilkan BR 0,0012329. Yang terakhir 80 km menghasilkan BR 1. Di sini kita bisa lihat parameter BR-nya di bawah. Nah, ini simulasi point to point hasil tes rate optik pada panjang 40 km. Kita lihat, bisa dilihat di Baire analyzer-nya terdapat gelombang yang berwarna hitam. Di optical spectrum-nya terdapat gelombang juga, dan di optical power meter kita bisa lihat di W-nya adalah 90,366 E6, di minusnya ada 10,440 dBm. Yang hasil tes rate optik pada panjang 50 km kita bisa lihat terdapat diagramnya, yang Baire analyzer-nya yang terdapat warna hitam juga agak sedikit berbeda. Di optical spectrum analyzer sama, dan di optical power meter W-nya itu 57.017 E6. Yang dBm-nya min 12.000.440. Kita bisa lihat itu. Yang hasil tes rate optik pada panjang 60 km di Baire analyzer bentuk diagramnya beda juga. Yang warna hitamnya itu. Kalau di optic spectrum analyzer-nya tetap sama. Di optical power meter-nya kita bisa lihat berbeda, 35.000.975 yang W-nya. Yang dBm-nya min 14.440. Hasil tes rate optik pada panjang 70 km kita bisa lihat di Baire analyzer-nya, yang warna hitamnya itu berubah juga, jadi lebih banyak. Yang optical spectrum analyzer tetap sama, dan optical power meter kita bisa lihat di W-nya adalah 22.699, di dBm-nya min 16.440. Yang terakhir pada panjang hasil tes rate optik pada panjang 80 km, Baire analyzer-nya berubah juga, jadi sedikit lebih banyak di diagramnya. Di optical spectrum analyzer tetap sama, dan di optical power meter ada perubahan. Di W-nya menjadi 14.000.322. Di dBm-nya menjadi min 18.440. Sekian. Mohon maaf bila ada kata salah atau kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.